Halo semuanya, salam IPA Isofan. Kali ini kita akan membahas mengenai wujud dan susunan partikel zat. Seperti apa? Kita harus lihat dulu beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, seringkali kita kalau ditanya, apa ciri-ciri benda padat, bentuk dan volumenya tetap? Tetapi kita tidak berpikir ya, mengapa bentuk dan volume benda padat itu tetap? Terus mengapa benda cair bentuk mengikuti wadahnya dan volumenya tetap? Mengapa gas bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah? Nah, ini yang mau kita bahas dengan PET simulation ya. Nanti kita akan jelaskan apa sih kaitan antara partikel dan zat ya. Kita tahu sendiri bahwa zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Tetapi kita harus ingat bahwa zat itu tersusun atas partikel-partikel yang masih memiliki sifat dari zat tersebut. Partikel memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi kita bisa lihat dengan bantuan salah satunya dengan PET simulation ini. Kita lihat seperti apa, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada atom dan molekul ya, kita bisa sebut partikel neon, argon, oksigen, dan water, air. Kita lihat dulu untuk zat padat atau solid. Kita lihat di sini, ternyata zat padat itu partikel-partikel penyusunnya itu teratur dan rapat. Jarak antar partikelnya kuat, ya, atau dekat, sehingga gaya tariknya kuat. Hal-hal inilah yang menyebabkan bentuk dan volume benda padat selalu tetap. Bagaimana dengan zat cair? Nah, ini zat cair. Kalau kita bandingkan dengan zat padat, ternyata susunan partikelnya itu tidak serapat yang padat. Kita lihat juga ada beberapa partikel yang dia bisa bergerak tetapi masih dalam kelompoknya. Gaya tariknya juga tidak sekuat yang padat. Hal ini yang menyebabkan bentuknya untuk zat cair itu mengikuti wadahnya ya, fluid gitu ya, tetapi volumenya selalu tetap. Bagaimana dengan gas? Kita lihat di sini. Ternyata untuk gas itu partikel-partikel penyusunnya itu bergerak bebas ya, berpindah tempat. Jarak antar partikelnya juga sangat renggang. Dari itu menyebabkan gaya tariknya juga sangat lemah. Sehingga karena pergerakan partikel ini itu menyebabkan gas itu bentuknya dan volumenya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Ini untuk neon ya, atom neon. Argon juga sama sebetulnya. Oksigen. Nah, ini kalau kita lihat dia molekul, kenapa? Karena ada dua atom ya. Kalau air ini ada H2OH sama O. Sebetulnya sama saja. Ya, dari sini kita bisa akan lihat bahwa perbedaan antara partikel ya, penyusun zat padat, cair, dan gas. Gitu, semoga paham. Dengan PET simulation ini saya yakin lebih memudahkan kita untuk belajar tentang wujud dan susunan partikel zat. Baik, dari simulasi sederhana tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk susunan partikel zat padat, kita bisa lihat partikel penyusunnya itu teratur ya. Bisa kita lihat seperti ini, penyusunnya teratur. Kemudian jarak antar partikelnya sangat dekat dan rapat. Karena sangat dekat dan rapat, maka ikatan dan gaya tarik menariknya itu sangat kuat. Itulah yang menyebabkan bentuk dan volumenya tetap. Gitu. Untuk zat padat. Kalau cair gimana? Kalau zat cair kita bisa bandingkan dengan padat, susunan partikelnya ya kurang teratur dan juga kurang rapat. Partikel zat cair juga bergerak bebas ya, meskipun dia tetap dalam satu kelompoknya, tapi pergerakannya terbatas. Terus
Karena susunan partikelnya kurang rapat, itu menyebabkan gaya tariknya juga tidak begitu kuat. Kalau tadi kita perhatikan, partikel-partikelnya itu tetap dalam kelompoknya ya, meskipun ada yang bergerak tetapi dia masih dalam satu kerumunan. Itulah yang menyebabkan volume zat cair itu selalu tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, untuk gas kita bisa lihat di sini. Jarak antar partikel pada gas itu sangat berjauhan. Nah, karena sangat berjauhan, gaya tariknya juga sangat lemah. Tapi kita lihat tadi, gerak partikelnya itu ya bebas, ya bergerak dan berpindah bebas dengan bebas ya. Karena partikelnya itu tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya. Begitu. Jadi kenapa bentuk dan volume gas itu selalu berubah? Ya karena jarak antar partikelnya sangat berjauhan, gaya tariknya lemah, kemudian partikel-partikel gas bergerak dan berpindah bebas, berpindah tempat, karena partikel-partikel gas dapat bergerak dan berpindah tempat dengan bebas. Itulah yang menyebabkan bentuk dan volume gas selalu berubah-ubah. Semoga penjelasan singkat dan simulasi dengan batch simulation tadi membantu kita untuk belajar mengenai wujud dan susunan partikel zat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, ketemu lagi bersama Kak Gita. Nah, ini adalah penjelasan dari eksperimen yang bertujuan menguji kelarutan garam dan pasir di dalam air. Pada tabung 1, terlihat bahwa partikel garam terlarut secara sempurna dalam air. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Lihat animasi berikut. Ini adalah molekul air atau H2O. Molekul air memiliki kutub yang tetap, yaitu atom H sebagai kutub positif, dan atom O sebagai kutub negatif. Nah, ini adalah molekul garam. Dalam bentuk padatan, garam juga memiliki kutub yang tetap, yaitu ion Na sebagai kutub positif dan ion Cl sebagai kutub negatif. Saat garam dan air dicampur kemudian diaduk, terjadi interaksi antara molekul air dengan garam. Kutub positif air, yaitu H, akan menarik ion negatif, yaitu Cl- dari garam. Sedangkan kutub negatif air, dalam hal ini yaitu O, akan menarik ion positif Na+ dari garam. Sehingga terlarutlah garam dalam air dalam bentuk ion-ion bebas, di mana setiap ion akan dikelilingi molekul air seperti berikut ini. Ketika kita melarutkan garam atau NaCl ke dalam air, maka partikelnya akan terurai menjadi ion-ionnya dengan ukuran kurang dari 1 nanometer. Selain itu, partikel-partikel garam tercampur sangat baik dalam air. Hal inilah yang menyebabkan kenapa setelah garam terlarut, kristal-kristal garam tidak lagi terlihat dalam campuran atau larutan menjadi jernih. Kemudian bagaimana dengan campuran air dan pasir? Ketika pasir dicampurkan dengan air, ternyata pasir tetap berada dalam padatannya dengan ukuran partikel besar yaitu lebih dari 100 nanometer dan pasir tidak dapat terlarut dan tercampur baik dengan air. Inilah mengapa pasir mengendap di bagian bawah tabung. Nah, teman-teman, campuran antara garam dengan air yang terlarut sangat baik dengan ukuran partikel kurang dari 1 nanometer disebut sebagai campuran homogen. Ingat ya, di bawah 1 nanometer, campuran homogen juga disebut sebagai larutan.
Sedangkan campuran antara pasir dengan air tidak dapat terlarut, ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Disebut sebagai campuran heterogen. Ingat ya, di atas 100 nanometer. Campuran heterogen ini juga disebut sebagai suspensi. Nah, teman-teman sekarang udah tahu kan bedanya campuran homogen dan heterogen. Apa aja sih sifat-sifat yang muncul dari campuran homogen atau larutan? Simak video selanjutnya.